fundamental ya. Jadi pertama kali kita harus lihat data apa yang dirilis hari ini biar kita tahu seperti apa potensi untuk pergerakan atau fluktuasi harga hari ini. Jadi setiap hari itu ada berita yang akan dirilis dan itu grade-nya beda-beda. Setiap grade itu memiliki fluktuasi harga yang berbeda. Grade A, grade B, grade C. Artinya ada yang berita atau kalender ekonomi yang berdampak rendah ke pasar, ada yang menengah, ada yang tinggi. Nanti teman-teman bisa lihat di Investing ataupun di Forex Factory ya, itu salah satu atau beberapa website untuk teman-teman melihat kalender ekonomi ya, yang artinya teman-teman bisa lihat data apa yang akan dirilis hari itu. Nah, ini saya bukakan investing.com. Jadi untuk hari ini teman-teman ada beberapa data yang memang akan dirilis dan ini pengaruhnya cukup besar karena ini adalah PDB, Produk Domestik Bruto. Dari kawasan sterling, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jam 13.00 waktu Indonesia Barat, atau jam 1 siang nanti itu ada PDB-nya dari sterling. Ada data ya, ini year on year, kemudian kuartal on kuartal, artinya per tahun dan per kuartal. Data sebelumnya ini menunjukkan 22% untuk year on year ya, dan diprediksi tetap sama. Per kuartal juga ini diprediksi sama 4,8. Nah, jadi nanti kita lihat seperti apa rilisnya. Yang pasti untuk data ini sangat mempengaruhi untuk pergerakan sterling. Jadi untuk teman-teman yang trading mata uang sterling atau GBP, nanti jam 1 tolong diperhatikan rilisnya. Kalau rilisnya masih sama seperti forecast atau seperti prediksi ini, kemungkinan besar pergerakan harga tidak akan terlalu fluktuatif. Namun kalau nanti ada perbedaan cukup signifikan antara prediksi dan juga rilisnya, kemungkinan pasar akan berfluktuasi. Tergantung, kalau lebih besar daripada data ini, artinya positif untuk sterling. Jadi teman-teman bisa lihat nanti rilisnya di sini warna hijau atau warna merah, itu gampang ya. Kalau hijau berarti positif untuk sterling, artinya mata uangnya akan menguat. Ya, dan sebaliknya, kalau nanti dirilis ternyata lebih rendah, nanti warnanya merah. Dan itu kita bisa expect bahwa sterling akan kembali melemah. Nah, jadi dari hasil berita ini, teman-teman bisa melihat potensi pergerakan harga. Menguat atau melemah nanti ya, dari datanya. So, jam 1, teman-teman perhatikan. Kemudian juga di kawasan Amerika Serikat, ini jam 19.30 ya. Sama juga PDB per kuartal, datanya juga masih prediksinya sama, sebelumnya 6,6%, diprediksi 6,6%. So, kita lihat nanti, apakah tetap 6,6%, lebih besar atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya bagus untuk USD, artinya dolar nguat lagi, tapi kalau datanya ternyata lebih rendah, itu artinya negatif untuk USD. Dan di jam yang sama juga, ini ada klaim pengangguran, 19.30 ya, di jam 7.30 nanti malam, ini prediksinya lebih rendah penganggurannya, tingkat pengangguran. Namun dari data tingkat pengangguran sebelum-sebelumnya, data ini kurang mempengaruhi pergerakan harga. Walaupun di sini kita lihat bintangnya 3. Tapi kalau saya masukin kategorinya masih ke medium. Ya, kecuali memang ada perbedaan cukup signifikan antara forecast dan juga rilis. Lebih kecil, berarti klaim pengangguran berkurang. Artinya bagus untuk dolar. Tapi kalau lebih besar, artinya klaim pengangguran lebih banyak. Artinya jelek buat dolar. Nah, itu pengaruhnya ke indeks dolar. Dan juga pastinya berpengaruh kepada pair-pair yang lain yang teman-teman transaksikan. Gitu ya. Nah, ini untuk hari ini, jadi jam 1 ada di sterling, teman-teman yang trading sterling diperhatikan, kemudian nanti malam. Ya, di jam 19.30 ada beberapa data. Nah, ini fundamental. Dan sekarang kita masuk ke teknikal. Masuk ke teknikal, teman-teman ya. Nah, untuk pertama kali yang kita analisa adalah dolar. Karena memang ini adalah mother currency atau induknya mata uang dunia. Jadi kalau dolarnya menguat, otomatis semua pasarannya turun. Ya, termasuk emas juga berpotensi untuk turun. Jadi kita lihat dulu gimana kecenderungan secara teknikal untuk hari ini. Pergerakan indeks dolar. Oke, kemarin kita sudah prediksikan untuk pergerakan indeks dolar ini sudah menembus ya, kemarin sudah menembus dari level 93.7 dan kemarin mencapai level high yang baru lagi di 94.2. Ini yang merupakan resisten yang sudah kita tandai kemarin
yang merupakan juga harga tertinggi pada 30 Oktober. Ya. Jadi 94.2 ini merupakan harga tertinggi di 29 Oktober 2020. Nah, jadi kalau kita melihat pergerakan harga sekarang, kemungkinan besar akan tertahan di level ini. Mungkin ada koreksi, namun secara kecenderungan pergerakan harganya itu masih up, ya, tergantung lagi dari resisten ini di 94.3 ini, dia berhasil breakout atau enggak. Kalau sekarang kan belum nih, pergerakan harga masih ranging di atas, ranging di resisten. Ada dua kemungkinan, dia koreksi dulu atau langsung breakout. Tapi sekarang kondisinya masih di level resisten pada harga tertinggi 29 Oktober 2020 kemarin. Gitu ya. So, kita lihat sekarang pergerakan bermain di sini. Dan kalau kita melihat secara tren masih naik ya, artinya masih ada potensi untuk pergerakan harga menuju ke resisten selanjutnya. Yang mungkin ini jadi tahanan yang cukup kuat, yaitu harga tertinggi di tanggal 22 September 2020 di 94.7. Ini ya, 94.7 adalah kemungkinan target untuk jangka pendeknya. Bisa minggu ini, hari ini atau besok, atau bisa minggu depan. Tapi kalau kita melihat dari kecenderungan pergerakan harga, targetnya ke situ, 94.7. Gitu ya. So, teman-teman nanti yang trading emas, mungkin cari posisi sell, atau trading buyer pair, juga kita cari area-area terbaik untuk ambil posisi sell. Karena secara teknikal, dolar masih bisa menguat. Gitu ya, untuk dolar cukup jelas, teman-teman? Jelas ya? Oke. Lanjut ke euro. Euro kemarin breakdown lagi ya. Jadi pecah support karena memang dolar yang cukup signifikan kemarin naiknya dari 93.7 sampai ke 94.3. So, untuk euro sendiri kita lihat pergerakannya sudah break dari support kemarin. Ya, kemarin di sini pergerakan harga ternyata di breakout juga. Dan sekarang pergerakan ada di level 1.1607 ya. Nah, ini merupakan support juga. Nih. Jadi pergerakan euro ini kalau saya buka time frame yang besar, ini merupakan support atau harga terendah pada tanggal 4 November 2020. Tertahan di sini. Jadi ini kalau saya lihat sih support yang cukup signifikan, walaupun dari kecenderungan harga masih bisa turun. Nah, sekarang pergerakan harga berada di area support. Kalau support ini ternyata tidak bisa menembus pergerakan harga, bisa menembus pergerakan harga, maka potensi penurunan selanjutnya untuk euro ini cukup jauh ya. So, sebenarnya ini key level juga, level penting juga. Kalau ini breakout artinya udah jelas tren besarnya udah berubah turun ya. Jadi kita bisa lihat bahwa penurunan selanjutnya atau target penurunan selanjutnya ada di 1.15. 1.1500. Ini. Next, support kalau area ini atau support ini berhasil di breakout. Tapi sekarang masih tertahan ya. Dari daily pun kita lihat tutupnya masih di atas dari support ini. Namun kalau kita lihat dari candlestick-nya penuh. Ya, bearish-nya kuat atau sellernya kuat. Itu kecenderungan harga sebenarnya kalaupun di sini nanti ada reaksi, kemungkinan besar cuma koreksi positif. Bukan balik arah. Kalau saya lihat kemungkinan seperti itu. Karena dolar pun dari kecenderungannya walaupun dia turun, tapi itu bukan balik arah, tapi koreksi harga. Jadi kalau euro pun naik, nanti kemungkinan besar untuk kenaikannya ya hanya sampai ke level ini yang kemarin sudah kita buat. Nah, jadi support kemarin ini fungsinya udah berubah jadi resisten dan kemungkinan besar itu tahanan atas yang cukup signifikan. Ya, jadi kalau teman-teman mau ngikutin tren, mau ngikutin posisi ideal, nanti bisa sell di atas atau di level 1.1665. Ya. 1.1665 ini adalah area sell. Oke, karena memang di sini ada trend line dan kemarin sudah merupakan support harga dan sudah di breakout, artinya support yang sudah berubah jadi resisten saat ini.
Tapi kalau teman-teman mau coba, karena memang ini merupakan, atau harga sekarang merupakan area terendah kemarin, tanggal berapa tadi saya lupa ya, di 2020 kemarin ini ya. So, sebenarnya level ini juga teman-teman bisa coba untuk buy. Ini ya, nah ini saya lupa. Tanggal 3 November ini. Jadi di harga sekarang, sebenarnya pergerakan harga udah mencapai support 3 November, dan teman-teman sebenarnya bisa coba kalau mau buy di sini. Karena kalau kita lihat dari candlestick 4 jam, ini volumenya juga udah mulai kecil. Ini sellernya udah kecil nih. Walaupun kita belum melihat ada buyer yang signifikan, tapi di sini teman-teman bisa lihat ada candlestick hammer ya. Di sini hammer. Nih. Hammernya buyer nih. So di sini teman-teman bisa ambil posisi buy. Jadi untuk pagi ini mungkin bisa teman-teman ambil buy, targetnya tidak terlalu besar, 30 pip dari sekarang ya, bisa atau di 1.130, 1.130 atau 1.1640 itu jadi targetnya. Untuk stop loss di bawah harga terendah kemarin. Karena acuan kita atau basic kita analisa ke support di tanggal 3 November 2020. Jadi bisa buy ya. Untuk euro pagi ini kalau saya lihat sih masih akan ada koreksi positif untuk pergerakan harga, so bisa diambil buy. Jadi, kalau mau ngambil posisi ideal, ambil sell di atas kalau sampai di sini, karena ini cukup tinggi kalau saya lihat range-nya. Ya, artinya butuh koreksi dolar dulu untuk euro naik ke sini. Kalau dolar belum koreksi, rasanya agak berat dia sampai ke level 1.1665 kemarin. Iya. Itu ya. Jadi untuk pagi ini teman-teman bisa coba di akun demonya ambil posisi buy untuk euro. Ada akun demo kan? Kemarin jadi download ya. Nanti dibuka, kemudian nanti pair euro-nya dimasukin, trading di posisi ini atau di pair ini, ambil posisi buy. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk euro teman-teman. Jadi untuk hari ini peluang euro sih bagus untuk kita ambil posisi buy ya, karena berada di area support. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjut ke sterling. Oke, sama sterling juga kalau saya lihat, ini pergerakan berada di level support ya. Ini supportnya. Nih. Jadi ini adalah support dari sterling. 1.3430-an. Ini supportnya nih. Supportnya, walaupun di sini kalau saya lihat tidak terlalu signifikan juga supportnya. Artinya sebenarnya pergerakan harga masih bisa cenderung turun. Namun di support ini ada reaksi atau sama seperti euro tadi ada koreksi positif. Ya, karena ini merupakan harga terendah juga di tanggal 24 Desember 2020. Pas di level tersebut. So mungkin untuk hari ini atau untuk pagi ini ya, sampai sebelum data dirilis nanti, pergerakannya masih dalam range yang sempit di area support. Nanti untuk pergerakan selanjutnya menunggu data yang dirilis dari sterling, dari data PDB tadi. Ya, kalau memang datanya bagus, artinya akan ada koreksi positif. Secara tren masih turun. Secara tren untuk sterling ini masih turun. Ya, kalau kita lihat dari tren lain juga jelas bahwa pergerakan masih cenderung ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sterling ini koreksi positif ya. Jadi untuk range atasnya atau resisten ini kita bisa pakai di harga tertinggi kemarin di 1.3550. 1.3550 sampai dengan 1.3600 itu area resistennya. Sekaligus juga itu level sell, ya, area sell di situ. Karena selain dari area support kemarin, level itu juga merupakan resisten dari downtrend line ini. Ya. Tapi sekarang balik lagi untuk pagi ini kalau saya lihat karena pergerakan harga berada di level support dan sekarang sellernya udah mulai habis ya, maksudnya belum kelihatan lagi sellernya yang muncul. Sekarang malah candlestick bullish, artinya teman-teman bisa ambil posisi buy untuk saat ini. Bisa ambil posisi buy, targetnya ya jangan terlalu besar juga ya. Nah, secara ya maksimal tadi di 1.3550 itu kalau itu udah maksimal banget. Tapi kalau kita mau ambil di 1.380 atau 30 pip dari sekarang,
Itu udah bagus sih saya lihat. Udah paling minimal sih 1.3480 itu minimal. Itu kita ambil profitnya. Dari koreksi positif sterling. Sesuaikan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang pergerakan harga di support, bisa ambil buy, stop loss-nya sedikit di bawah harga terendah kemarin, itu aja kuncinya. Karena kita patokannya di support 3 November. Kalau mau nunggu, ngikutin tren, nunggu di atas, artinya nunggu di 1.3600 atau 1.3550 tadi. Untuk posisi sell, posisi ngikutin tren, posisi ideal. Gitu ya. Jelas ya sekarang pergerakan di support. Teman-teman pagi ini sampai sebelum data dirilis bisa ambil posisi buy. Lewat dari harga terendah kemarin, otomatis dia akan mengejar ke support selanjutnya. Oke, kita cari dulu support selanjutnya ya. Support selanjutnya. Oke, di sini ya. Artinya di level, wow jauh juga ya. 1.3310. Next support kalau memang support ini berhasil di breakout. 1.3310. Ya, level ini ya. Kita ambil level ini dulu. Karena kalau kita ngambil di bawah sini ini jauh banget. 1.31-an. Itu ya. Itu yang paling dekat tuh, dari support yang sekarang. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Apakah ini kuat, artinya bisa ngangkat lagi harga, atau malah dihantam lagi kalau data PDB-nya jelek untuk bulan dan tahun ini. Itu yang untuk sterling. Cukup jelas, ada pertanyaan? Cukup jelas? Forex ada yang mau dianalisa lagi selain euro dan sterling dari Quest? Yang lain? Ada nggak? Apa mau lihat yen ya kalian? Kita lihat New Zealand belum sampai support, jadi belum kita bisa ambil. Kemudian yen, nah oke yen. Ini yen menarik juga ya. Yen break high lagi. Jadi kalau kita melihat pergerakan harga memang dolar strong banget ya. Sampai kita lihat level dari yen yang di 111.60 ini di breakout. Jadi kalau kita melihat dari resisten selanjutnya, maka untuk resisten kuat di yen ini ada di 112.20, 112.20. Ini resisten kuat. So kalau teman-teman mau ngambil peluang di yen, mungkin bisa tunggu di level itu. Karena di sini ada dua resisten yang menjadi historical harga tertingginya. Jadi kalau saya ngomong resisten itu harga tertinggi ya. Historical harga tertinggi sebelumnya. Jadi itu acuan kita mengetahui bahwa itu harga tinggi dan kita bisa ambil peluang untuk ambil sell. Kalau saya ngomong support, artinya itu historical harga terendah sebelumnya. Dan itu jadi acuan untuk kita ambil posisi beli, karena harga rendah. Gitu ya. Untuk yen, saran saya masih nunggu dulu sampai ke level 112.20 untuk ambil posisi sell. Ambil koreksinya ya. Kanada. Kanada, oke, masih 127. Pergerakan Kanada masih uptrend ya, belum ada peluangnya di sini. Jadi itu ya, untuk pagi ini mungkin euro sama sterling pergerakannya sudah cukup bisa kita lihat pergerakannya berada di support. Mungkin teman-teman bisa trading di euro dan sterling untuk apa sinyal yang lebih jelas. Oke, kita lanjut ke oil. Ada yang ngambil sell nggak kemarin? Kayaknya Wawan ya ngambil sell kemarin ya. Karena ada sell limit di 75.5. Dapat nggak? Dapat ya. Profit ya. Udah $1 ya profitnya. Selain Wawan, siapa lagi yang trading di minyak? Ada trading di minyak? Nggak ambil. Yang lain mantau aja. So, kalau kita melihat dari minyak ini sebenarnya dari candlestick pun area 76, 75 itu jadi area tahanan yang kuat ya. 75, 76 jadi tahanan yang kuat. Kenapa? Iya, kemarin saran saya di 75. Di 75-an itu udah bisa ambil posisi sell. Dan kemarin kita lihat ini ada pin bar ya. Pin bar ini artinya
ada rejection dari seller. Nih, pin bar itu seperti ini, ya, sumbu atas, sumbu yang panjang dengan bodi yang kecil dan tertutup biris ya, tutup merah. Nah, kalau kita melihat reaksi candlestick seperti ini, teman-teman bisa perhatiin deh, kalau ada candlestick seperti ini, kecenderungan pergerakan harga akan lanjut turun. Kalau dia sumbunya di bawah dan signifikan, kecenderungan harganya akan naik. Ya, jadi teman-teman lihat kondisi ini untuk menentukan pergerakan harga selanjutnya. Jadi kalau saya lihat di level 75, 76 ini sudah cukup kuat. Artinya untuk minyak masih ada potensi untuk harga koreksi. Koreksi ya, bukan dia berubah, koreksi. Minimal ya minimal di harga kemarin di 73-an, 73 dulu nih, 73 dulu. Kalau level ini break artinya ini pergerakan harga minyak kalau saya lihat bisa ke level 72. 71.7. Ini support kuatnya di sini. Karena di sini ada historical dan juga ada support uptrend line. Ya. So kalau teman-teman mau sell sebenarnya masih boleh. Tapi kalau mau dapat harga bagus di 75 lagi, tunggu biar apa? Biar manajemen resiko. Jadi kalau kita ngomongin probabilitas, ini ada probabilitas yang tinggi, tapi resiko tetap ada. Artinya teman-teman juga harus realistis pasang untuk manajemen resiko kalau pasang posisi. Ya. Jadi kalau kita ngambil 75, ya di harga tertinggi, di atas harga tertinggi kita mesti sell. Ya. Tapi dari probabilitas ini lebih cenderung untuk pergerakan harga koreksi daripada dinaik, gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau nunggu tren besar, nunggu pergerakan harga ngikutin tren, mungkin saran saya beli aja di 72 nanti. Kalau sampai ke level 72. Ya. Karena sekali lagi itu ada historical harga terendah di tanggal 23 September dan juga merupakan support dari uptrend line. 72 ya. Oke, untuk minyak cukup jelas? Cukup jelas ya. Sekarang ke kita lihat Nasdaq dikit ya. Nasdaq main di area support ya. Jadi sekarang pergerakan harga bermain di level gelombang terendah di tanggal 18 Agustus dan tertahan. So, kalau kita melihat sekarang sih karena pergerakan harga berada di support bisa di buy. Bisa teman-teman ambil posisi buy untuk Nasdaq. Ya resikonya hanya di sedikit di bawah harga terendah kemarin. Kalau sekarang harganya di 14.800, harga terendah kemarin itu ada di 14.700 ya. Sedikit aja teman-teman pasang di 14.650 itu udah bisa pasang stop loss untuk posisi buy. Karena sekarang pergerakan harga mencapai setelah break dari uptrend line kan targetnya ke sini nih, ke low terdekat dan udah capai. Jadi kalau teman-teman asumsikan ini adalah support yang kuat, teman-teman bisa ambil buy. Targetnya adalah di sini. Di level tertinggi kemarin minimal ya, di 15.000. 15.000 di area ini. Karena trend line ini kalau saya lihat masih akan dicoba untuk retest harga sebelum dia kemungkinan turun lagi. Karena sekali lagi ya, kalau tapering itu terjadi, kemungkinan besar untuk indeks ini akan turun. Saham-saham lebih banyak dibuang. Kemarin harga-harga saham naik, indeks naik karena memang ada stimulus, ada bantuan. Makanya harganya naik terus. Tapi kalau sudah stimulus dikurangi, tapering dilakukan, kemungkinan besar untuk indeks akan koreksi. Karena naiknya juga udah cukup signifikan dari awal tahun kemarin. Ya, jadi kalau saya lihat, mungkin dia akan ada retest ke atas untuk kembali turun. Gitu ya. Ya, jadi kemungkinan besar harga 15.700 itu adalah tren akhir dari tren kenaikan. Kemungkinan. Kita lihat nanti ya. Benar nggak terjadi tapering di November itu aja? Kalau memang terjadi, kemungkinan besar akan koreksi panjang untuk indeks. Itu ya. So, bisa dicoba untuk Nasdaq. Apalagi untuk teman-teman yang trading kontes ya. Kalau teman-teman mau menang minimal 10 kali lipat. Harus dari modal 1 juta. Kan 1.000 kemarin. Kalau mau menang harus di 1 juta tuh. 1 juta dolar. Ya, bisa nggak? Ya bisa. Ya harus 1 juta minimal tuh ya. Karena saya lihat kemungkinan besar kalau orang trading di akun demo atau akun kontes itu nothing tulus, nggak ada beban. Lotnya bisa besar. Artinya profitnya juga bisa berkali-kali lipat. Kalau teman-teman mau menang minimal 10 kali lipat dari modal. Baru bisa menang. Gimana caranya ya? Silakan teman-teman sendiri lakukan. Lotnya dibesarin kah?
gitu ya, nyari posisi-posisi yang aman aja, yang pasti aja, tapi kita boom itu bisa. Nah, Nasdaq ini mungkin jadi salah satu pilihan ya, karena poinnya besar, teman-teman bisa coba. Lotnya boleh digedein. Sekarang pergerakan harga berada di support, teman-teman bisa buy. Ya, targetnya kalau ke 14.900 aja itu udah besar banget kalau trading Nasdaq. Lagi di 5 lot, 10 lot, wah itu luar biasa. Gitu ya, untuk Nasdaq cukup jelas ya. Jadi bisa teman-teman coba buy. Resikonya teman-teman pasang di 14.650. Kalau mau sabar atau mau ngikutin tren, mungkin teman-teman bisa sell nanti di 15.000. 15.000 bisa coba sell lagi. Karena dari uptrend line ini udah di breakout. Ya, 15.000 jadi tahanan atas sekarang. Oke ya, cukup jelas ya untuk Nasdaq. Kita ke pair terakhir, ke gold. Gold, gimana kemarin? Siapa yang ngambil posisi sell? Ada nggak yang ngambil posisi sell? Westi? Ya. Westi sendirian? Ya. Yang lain gimana? Nggak ada yang trading di gold? Nonton aja? Ambil buy. Ambil buy tapi udah profit. Iya. Sell di berapa? Harga berapa kemarin ngambil posisi sell-nya? Kemarin? Berarti profit ya? 4 ya, lumayan. Artinya ada 4 poin. 1 lot tradingnya. Oke. Siapa lagi? Spartan selain kenapa? 17.33 akhirnya lepas. Nunggu lama ya. Akhirnya lepas. Dan Spartan siapa selain Wawan dan Pak Firly? Nggak ada trading ya? Teman-teman di sini nggak ada yang trend gabung-nimu? Trading. Trading gold. Nggak trading gold. Tradingnya di mana? Oh, euro sama sterling. Tadi saya tanya ada posisi nggak? Nggak ada. Berarti nggak ambil posisi. Kenapa? Pak Dian. Oh, profit $52.900 di akun kontes trading. Mantap Pak Dian. Buy sell katanya. Nah, kayak gini nih. Ini udah berapa? Udah 50% ya kan? Modal 100.000. Sekarang apa? Pak Dian udah profit 52.000. Seandainya real, tapi kalau untuk hari kedua ini, hari kedua kontes ya, udah masuk 50%. Nah, mesti konsisten. Mesti konsisten, artinya ya ini yang mesti kita ambil, profitnya 50%, 100%, ya kan? Biar nanti di akhir teman-teman minimal dapat 10 kali lipat dari modal. Nah, tapi kalau di akun real, jangan ya. Pakai lot yang ideal, ya ingat pakai lot yang ideal. Jadi untuk posisi kemarin kalau kita lihat memang suggest kita ambil posisi sell ya, karena pergerakan harga masih cenderung turun ya, dari pola pun masih masuk dalam pola falling wedge, sudah berkali-kali saya sampaikan, dan kemarin di level 1745 itu area sell. Jadi kalau teman-teman kemarin perhatiin, saya juga sempat sampaikan level itu merupakan area sell dan kemarin harga tertahan di situ. Bertahan di 1745. Ada yang sell nggak ya di area 1740-an? Ada nggak? Garuda? Diem baik. Garuda trading nggak nih? Ada yang trading nggak di gold? NG gimana? Ada trading nggak? Belum trading. Di akun demo pun belum trading. Kenapa belum trading? Harus aktif ya. Gimana teman-teman mau percaya ketemu orang kalau teman-teman nggak punya kemampuan untuk trading ya? Setidaknya teman-teman tuh dinilai dari calon nasabah dari apakah teman-teman kompeten atau enggak. Itu dari kebiasaan teman-teman trading, walaupun cuma di akun demo. Kalau kita nggak pernah trading, mau ngomong sama orang nggak akan trust sama kita. Yakinlah teman-teman, nggak akan trust. Makanya itu akun demo ditradingin. Teman-teman boleh pakai ilmu sombongnya Bu Mira, artinya ini Pak, saya punya account, walaupun akun demo, tapi kan orang nggak tahu. Ya kan? Saya pernah ditantang loh, Pak Irsan tolong liatin 3 bulan terakhir. Untung saya punya. Ini 3 bulan terakhir. Oke, saya mau di tradingin gitu. Jadi orang itu yang tingkat terakhir kalau dia udah ngerti trading, dia mau ngelihat mana historical kamu minimal 3 bulan terakhir. Pasti kayak gitu. Kalau orang udah ngerti trading. Kalau nggak ngerti trading, mungkin kalau kita ngomong minta 5% per bulan itu bisa.
Ya. Jadi teman-teman akun demo ini tolong di tradingkan, aktif ya, biar teman-teman punya kepercayaan diri untuk nanti prospecting. Ya kan ketemu orang, terus tadi Bu Helna bilang undang, terus sampai sana pasti kan orang tanya ini undangan apa, ya, pasti kan gitu kan. Nah, teman-teman bisa tunjukin, jelasin sedikit. Kalau jelasin dengan omongan, orang pasti masih meraba-raba, masih bingung. Tapi kalau sudah ditunjukin, oke gini Pak cara trading, ini ada akunnya, kemudian kalau kita analisa seperti ini, profitnya seperti ini, itu kan di akun demo lebih gampang kita jelasin, ya kan? Benar nggak? Makanya ya, yang baru-baru teman-teman tolong aktif di akun demo. Itulah gunanya kemarin kita downloadin untuk teman-teman belajar. So, setiap hari kalau bisa ada posisi, mau posisi apapun terserah. Mau teman-teman suka trading di gold, mau trading di oil, mau trading di forex, mau trading di indeks ya, di Nasdaq. Setiap hari kita analisa beberapa pair itu, dan itu bisa teman-teman pilih. Nggak mesti semuanya teman-teman tradingin, pilih aja. Pilih salah satu. Tapi harus ada yang di tradingin setiap hari, biar aktif ya. Gitu ya, tim Garuda, tolong aktif ya. Besok kalau saya tanya, mestinya sudah ada posisi. Mau untung, mau rugi, bebas. Nah, itu udah ada posisi ya. Sekarang, profit. Itu yang kemarin. Ego ya, ego ya. Oh, oke. Yang apa? Yang apa tadi namanya? Yang judi. Oh, oke. Karena Pak Ego ini pernah trading di Binomo ya. Binomo trading di apa? Di futures trading. Jadi kalau ada yang tanya apa bedanya Binomo waktu ya? Apa bedanya trading Binomo sama trading di futures? Sebenarnya pasarnya dia ambil pasar sama, cuma mekanisme dan sistemnya yang berbeda. Kalau kita ditanya kayak gitu, kita jawab aja, Binomo itu nggak ada legalitasnya, tidak terregulasi. Itu lebih ke gambling, bukan ke berdagang. Kalau kita di bisnis futures, ini benar-benar berdagang. Produknya ada, harganya ada. Kalau kita berdagang itu ada banyak pilihan. Pertama, kita bisa untung besar, pilihannya ya. Yang kedua, untung kecil, rugi besar, rugi kecil. Itu konsep berdagang. Tapi kalau teman-teman berjudi, kalau nggak untung rugi, itu aja. Nggak ada pilihan mau besar atau kecil. Ya kan? Itu coba dipakai di Binomo. Ketaruhan kan? 10 dolar. Kalau profit dapat 80%. Ya kan? Kalau tebakan kita benar, harganya naik, ya mau naik ke berapapun, contoh kita beli di harga 1.000. Gitu. Ternyata harga naiknya ke 2.000. Taruhan kita 10 dolar. Kita cuma dapat 8 dolar, 80% dari taruhan kita. Tapi kalau kita salah, 10 dolar kita hilang. Ya kan? Tapi kalau kita berdagang ya, kita beli di harga 1.000, ketika harga naik ke 2.000, kita untung 1.000, ya kan? Kalau harga naik ke 3.000, kita untung 2.000. Kalau harga naik ke 10.000, kita untung 9.000. Dan kalaupun harga turun, kita bisa batasin kerugiannya. Contoh turunnya 900, kita punya pilihan kan, mau ditunggu atau mau di-cut, dibuang rugi. Artinya rugi cuma 100. Itu kan berdagang, ya. Jadi untuk Binomo dan futures, teman-teman harus tahu perbedaannya. Yang jelas, mereka memang ngambil pasarnya sama di pasar uang, tapi mekanisme dan sistem perdagangannya berbeda. Gitu ya. Balik lagi ke gold. Ini belum kelar nih tadi. Oke. Untuk gold, teman-teman bisa lihat ya, pergerakan harga tertahan di support dari falling wedge. Kemarin sudah saya sampaikan, teman-teman tolong diceplak ya, maksudnya itu di copy juga pola ini ke MetaTrader-nya, biar tahu kemana selanjutnya penurunan harga. Kalau kita lihat kemarin, pergerakan harga jelas tertahan pada level support dari falling wedge ya, dan ada yang ngambil posisi buy nggak? Di bawah. Ada yang ngambil posisi buy nggak di 17.20-an? Nggak ada ya? Kenapa nggak ada? Nggak berani? Takut. Karena ada pidato Powell jadi takut. Saya aja baru ngambil tadi subuh. Nggak jam 1 malam. Sudah aman. Melihat pergerakan harga di sini, saya ambil buy. Kalau itu masih masa-masanya pidato si Powell, saya nggak akan berani ngambil. Karena kalau saya lihat pergerakan ngeri banget kemarin kan. Malah saya ekspektasikan bisa ke 17-17. Ternyata nggak sampai. Iya.
ternyata dia nggak sampai, dan saya lihat di jam 12 lewat itu pasar udah tenang, berada di spot, saya ambil di sini. Apalagi kita lihat di candlestick 4 jam itu muncul hammer ya. Nah, ini hammer, dan ini adalah sinyal sinyal dari candlestick ya, bahwa bayarnya udah masuk. So kalau kita lihat pergerakan harga sekarang masih terkoreksi positif. Kalau kita ngomongin tren emas masih down. Ya, dia belum keluar dari pola falling wedge-nya ini. Artinya trennya masih falling, masih jatuh, masih turun. Ya, namun sekarang karena harga kemarin berada atau tertahan di level support, ya ini ada koreksi positifnya. So kalau kita lihat resisten terdekat ini kalau saya buka di time frame 1 jam, ya level 17.35 ya, 17.35 sampai dengan 17.37 ini adalah level resisten. Level resisten di time frame 1 jam ya. Nih. Ini descending triangle. Ya, ini resistennya di sini 17.35 sampai dengan 17.37 ya. Ini levelnya. Ini levelnya. Mungkin jadi tahanannya. Breakout dari level ini, nah ini artinya kemungkinan besar untuk harga emas ini akan ada peluang lagi tuh dia balik ke level 17.45. Yang tertinggi kemarin ya 17.45. Lewat dari 17.37 selanjutnya ke 17.45. Itu juga membuka chance atau peluang untuk emas bisa rebound sebagai ke atas. Kalau pola ini dia berhasil breakout. Apalagi dengan volume yang besar ya. Jadi kalau nanti ada pergerakan harga yang cukup besar, 1 jamnya, di candle 1 jam, dari 37 mungkin dia lompat ke 45, atau dia lompat ke 46, itu bisa buka chance dia untuk balik lagi ke level 17.61. Sekarang untuk resisten kuatnya ada di 17.61 ya. Bukan di level 17.76 lagi, tapi di 17.61 itu merupakan harga tertinggi di tanggal 26 September, sekaligus juga area resisten pada falling wedge 17.61 ya. Tapi itu balik lagi masih cukup jauh ya, karena sekali lagi untuk resisten dari emas sendiri cukup banyak sekarang. 37, kemudian 46, 45 ya. 45, kemudian 55, dan terakhir yang paling kuat mungkin di 61. Itu ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk candlestick 1 jamnya pun saya lihat ini naik memang, tapi volumenya kecil-kecil nih. Saya takutnya nanti ada gerakan kompres harga, artinya harga balik lagi ke bawah. Itu ada. Tinggal nyari supply aja nih. Bisa di 37, bisa di 45 lagi, untuk harga kembali turun. Nah ya, kalau kita lihat sekarang pergerakan harga di candlestick 1 jam ini udah mulai kecil-kecil nih. Nih. Ya, mungkin targetnya ke sini ya. Baik lagi ke 37 tadi, 36, 37 ini mungkin jadi area supply-nya. Bisa kita lihat nanti. Di sini akan ada reaksi, baik itu reaksi dari buyer yang signifikan untuk membreakout dari downtrend line, downtrend line, atau nanti ada signifikan dari seller yang masuk untuk menekan lagi pergerakan harga ke bawah. Karena secara tren masih down. Gitu ya. Kalau teman-teman mau sell bisa dicoba lah 37.